Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir singkat dari juz amma, dan kita masuk pada surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams secara tartib Al-Quran adalah surat yang ke-91. Kemudian memiliki ayat 15, kemudian kalimat 54 dan huruf 247 huruf. Dan surah Asy-Syamsi adalah surah Makkiyah, artinya turun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surat ini diawali dengan beberapa sumpah yang Allah Subhanahu wa taala mulai, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasyamsi wa duhaha. Demi matahari dan waktu duha ataupun sinarnya pada pagi hari. Wal qamari idza talaha, demi bulan apabila mengiringinya. Wan nahari idza jallaha, demi siang apabila menampakkannya. Wal laili idza yaghshaha, demi malam apabila menutupinya. Was samaa'i wa ma banaha, demi langit serta pembinaannya. Wal ardi wa ma tahaha, demi bumi serta penghamparannya. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa serta penyempurnaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan sumpah wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duha. Matahari adalah satu di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, karena dibandingkan bumi lipatannya itu 1,2 juta kurang lebih, kan seperti itu. Artinya memang makhluk yang sangat besar sekali. Lah ada perdebatan di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan Namrud. Jadi Nabi Ibrahim pernah berdebat dengan Namrud soal ketuhanan. Ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam ditanya soal ketuhanan, maka Ibrahim mengatakan bahwa Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan. Tiba-tiba Namrud kemudian mendatangkan dua orang, yang satu dibunuh dan satu dibiarkan. Artinya aku juga bisa menghidupkan dan juga mematikan. Maka kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam sudah paham bahwa itu bukan jawaban. Makanya kemudian Ibrahim mencari
alasan lain dan mengatakan, Tuhanku menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkan di barat. Sekarang kau coba terbitkan dari barat, terbenamkan ke timur. Apa kemudian Namrud mampu? Ya tidak mampu. Okelah, yang pertama, Namrud merasa bahwa dia juga bisa menghidupkan dan matikan menurut versi dia, padahal bukan itu maksudnya. Tapi Ibrahim tidak lantas kemudian melanjutkan perdebatannya, mengambil tema lain soal matahari. Matahari Allah terbitkan dari timur, kemudian diterbenamkan di barat. Sekarang kau balik. Fabuhital ladzi kafar. Maka orang kafir tidak sanggup menjawab perdebatan Ibrahim alaihissalam. Lah di zaman Nabi SAW pernah terjadi gerhana matahari. Di zaman Rasul itu pernah terjadi gerhana matahari. Lah masalahnya ketika terjadi gerhana matahari, peristiwanya itu ketika itu meninggalnya salah satu putra Nabi. Jadi putra Nabi meninggal di hari itu, di waktu yang bersamaan terjadi gerhana matahari. Kemudian gerhana matahari total lagi. Apalagi di zaman Rasul itu kan terjadi gerhana, itu jaraknya jauh, bisa 10 tahun lebih baru terjadi gerhana. Sehingga kedatangan gerhana itu mengkhawatirkan dan menakutkan para sahabat. Kemudian juga keyakinan orang-orang musyrik bahwa apabila terjadi gerhana, tidaklah gerhana itu ada kecuali karena kematian atau karena kelahiran orang besar. Lah ketika terjadi gerhana pula kemudian putra Rasul meninggal. Jangan-jangan gara-gara putra Rasul meninggal terjadi gerhana. Maka Nabi SAW kemudian memberitahu sahabatnya, bukan, bahwa gerhana matahari yang terjadi itu bukan karena hidupnya seseorang atau bukan karena wafatnya seseorang, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja menakut-nakuti hambanya. Maka kata Nabi SAW, bergegaslah kalian ke masjid, salat, zikir, sedekah, dan bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi matahari juga adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang digerhanakan untuk menyadarkan manusia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, wal qamari idza talah, demi bulan apabila mengiringinya. Maksudnya mengiringi matahari. Kita tahu bahwa bulan tidak sebesar matahari, karena bulan itu lebih kecil dibandingkan bumi, kan begitu. Kalau matahari lebih besar dibandingkan bumi. Lah bulan sendiri selalu dijadikan oleh Nabi SAW sebagai kiasan. Kiasan yang indah-indah biasanya dikiaskan dengan bulan, karena memang cahaya bulan itu tidak seperti cahaya matahari. Suaranya nggak fokus saja, suara orang itu. Bisa nggak diberhentiin dulu? Ya, suruh kerja yang lain aja, bisa nggak? 1 jam saja istirahat dulu. Tapi saya ulangi. Jadi wal qamari idza talah, dan demi bulan apabila mengiringi matahari. Lah bulan dan matahari ini, Bu, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dua makhluk yang tidak akan jatuh saat kiamat. Dua makhluk tidak akan jatuh saat kiamat. Di dalam Al-Quranul Karim, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membicarakan tentang bagaimana hal ihwal kiamat besar,
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idzan nujumun kadarat. Apabila bintang-bintang itu dijatuh-jatuhkan. Jadi semua bintang dan planet di langit itu semua jatuh dan ditabrak-tabrakan, kecuali matahari dan bulan. Tidak dijatuhkan dan tidak dihancurkan. Tapi justru yang tadinya matahari tidak mungkin berjumpa dengan bulan, justru pada hari kiamat wa jumi'asy syamsu wal qamar. Allah Subhanahu wa taala gabungkan matahari dan bulan dan tidak dihancurkan. Jadi justru malah digabungkan tuh matahari dan bulan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan letakkan di atas kepala manusia saat tiupan sangkakala yang kedua. Ketika terjadi hari kebangkitan di padang mahsyar, justru matahari dan bulan yang sudah disatukan itu diletakkan di atas kepala. Makanya sebenarnya kalau orang itu berfikir ketika melihat matahari atau ketika melihat bulan, sebenarnya kita sedang diingatkan dengan hari di mana kita akan dikumpulkan di padang mahsyar dan di atas kepala akan diletakkan matahari. Lalu apabila manusia sudah selesai ini, sudah tidak dihisab lagi, otomatis yang masuk surga mereka diberikan nikmat masuk surga, yang masuk neraka diadab dengan nerakanya. Lalu kemana matahari dan bulan yang sudah disatukan itu? Kemana mereka? Ujungnya itu kemana? Maka dalam hadis Nabi SAW bahwa matahari dan bulan akan dibenamkan ke dalam jahanam, akan dibenamkan ke dalam neraka jahanam. Pertanyaannya, sahabat bertanya kepada Nabi SAW, Rasul, bukankah matahari dan bulan itu tidak berdosa, makhluk yang tidak berdosa, kenapa harus menanggung akibatnya dimasukkan ke dalam neraka? Salahnya apa matahari dan bulan itu? Kok bisa masuk neraka? Maka Nabi SAW mengatakan, matahari dan bulan itu dimasukkan ke neraka bukan karena keduanya berdosa, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin membantah para penyembah matahari dan bulan, bahwa matahari dan bulan itu bukan Tuhan. Mereka makhluk dan dipendamkan ke neraka supaya menjadi ibrah bagi orang-orang yang selama di bumi mereka menyembah matahari dan bulan. Emang ada orang yang menyembah matahari dan bulan? Ada. Ketika Nabi Sulaiman mengumpulkan tentaranya, tiba-tiba burung hudhud hilang. Mana hudhud? Awas kalau dalam sekian waktu dia tidak berbaris dan tidak kembali, aku akan azab atau aku bunuh dia, kecuali dia mendatangkan alasan. Rupanya selang beberapa saat hudhud datang pula. Kemudian dia menceritakan alasan kenapa dia tidak hadir dalam pasukan. Kata hudhud, barusan aku terbang ke Yaman. Bayangkan, Sulaiman di Palestina. Palestina Yaman itu bukan jarak dekat, jarak jauh. Kata hudhud, aku baru sampai di Yaman. Di Yaman itu aku melihat kerajaan yang sangat indah, pimpinannya seorang ratu, dan Allah berikan segala sesuatunya. Akan tetapi sayang, mereka kaum yang menyembah matahari dan bulan. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in sababa. Aku melihat ada ratu sebagai pemimpinnya dan segala sesuatu Allah sediakan fasilitasnya. Tapi sayang, mereka adalah kaum yang ya'buduna syamsa wal qamar, menyembah matahari dan bulan. Min dunillah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa di zaman Nabiullah Sulaiman sudah ada orang yang menyembah matahari dan bulan, kan gitu ya. Siapa? Ratu Balqis dan juga kaumnya, kaum Saba. Kemudian juga di kisah Nabi Ibrahim, di kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasallam ketika berdebat dengan
orang-orang yang seusianya di waktu Ibrahim menginjak dewasa atau remaja. Ibrahim itu duduk-duduk dengan kaumnya di malam hari. Lah kaum yang diajak duduk-duduk Ibrahim itu para penyembah bintang. Kemudian Ibrahim mengatakan sambil memandang bintang, dia mengatakan, jangan-jangan bintang itu Tuhanku, katanya. Maka orang-orang mengatakan, lihat Ibrahim sudah sadar, dia mengakui Tuhan kita. Akhirnya Ibrahim terus berbincang sampai waktu subuh, rupanya bintangnya hilang. Apa kata Ibrahim? Saya tidak suka Tuhan yang kadang muncul, kadang tenggelam, katanya. Kemudian keesokan harinya juga Ibrahim datang lagi, tetapi bukan kepada para penyembah bintang, kepada kaum yang menyembah bulan. Kemudian Ibrahim mengatakan, jangan-jangan bulan ini Tuhanku. Kata para penyembah bulan, lihat Ibrahim sudah sadar mengakui Tuhan kita. Yang namanya bulan sama dengan bintang, muncul dan tenggelam. Saat tenggelam Ibrahim pun mengatakan, saya tidak suka lah Tuhan itu kok muncul tenggelam, ini Tuhan apa ini? Keesokan harinya Ibrahim kemudian berkumpul dengan kaum lain lagi, mereka penyembah matahari. Kemudian kata Ibrahim dengan melihat matahari, jangan-jangan matahari Tuhanku ini lebih besar dibandingkan bintang dan bulan. Kata penyembah matahari, lihat Ibrahim sudah sadar mengakui Tuhan kita. Tapi sama juga Ibrahim melihat matahari ketika sore hari tenggelam, kan? Jadi semua Tuhannya aneh. Masa Tuhan muncul tenggelam, ini Tuhan apa ini? Dari sini juga menunjukkan bahwa Ibrahim mengingkari para penyembah matahari dan bulan. Jadi penyembah matahari dan bulan sudah ada sejak zaman dulu, di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, jauh-jauh sebelum cerita Sabah. Ya, Sabah itu kan di zaman Sulaiman. Ibrahim lebih duluan gitu ya. Artinya bahwa para penyembah bintang dan bulan itu, matahari dan yang semacamnya, akan senantiasa ada sampai hari ini. Makanya kenapa Nabi SAW melarang tidak boleh sholat ketika terbit dan tenggelam matahari, karena ketika terbit dan terbenam itu dianggap dua tanduk syaitan. Kalau hendak sholat duha, biarkan naik dulu matahari sedikit, supaya jangan bersamaan antara para penyembah matahari sedang beribadah dengan kita sedang sholat. Maka biarkan matahari naik dulu satu tombak, baru kita sholat duha atau syuruk ya. Ataupun ketika matahari terbenam, karena itu pun termasuk tanduk daripada syaitan, di mana para penyembah matahari atau para penyembah bulan sudah mulai mereka menyembah bulan yang baru muncul. Jadi sampai hari ini masih ada orang-orang yang meyakini matahari dan bulan itu adalah Tuhan. Alasannya karena manfaat keduanya bagi manusia. Matahari itu kan manfaatnya luar biasa ya. Kalau dengan dibilang ya rahasia kehidupan manusia itu ada di matahari, kan itu yang sering saya analogikan. Matahari sebesar itu Allah letakkan di porosnya. Kalau seandainya matahari menjauh sedikit saja dari bumi, bumi ini akan mengalami kedinginan yang luar biasa, bahkan akan mengalami kebekuan yang luar biasa, sampai bukan hanya air menges, darah-darah kita pun bisa jadi beku, bisa mati kita. Itu kalau matahari menjauh dari porosnya maksudnya. Tapi kalau matahari keluar dari porosnya mendekati bumi, terbakarlah bumi. Jadi seolah-olah rahasia manusia itu ada pada matahari. Makanya banyak orang yang menyembah matahari karena melihat manfaatnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jangan kalian sembah bulan ataupun matahari, tapi sembahlah yang menciptakan keduanya. Makanya sebagai bukti bahwa matahari dan bulan bukan Tuhan, Allah pendamkan di jahanam supaya tahu itu bukan Tuhan. Makanya akhir matahari dan bulan itu ketika orang sudah masuk neraka dan sorga, maka keduanya dipendamkan di jahanam. Itu akhir dari kehidupan matahari dan bulan. Kemudian Allah mengatakan wal laili idza
wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Demi siang apabila menampakkannya dan demi malam apabila menutupi gelap-gelapnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut siang menggunakan fi'il madhi, jallaha. Bukan yujalli, bukan yujalliha, tapi jallah itu fi'il madhi. Tapi ketika menyebut malam, wal laili idza yaghsha, pakai fi'il mudhari, ghasyiya yaghsha. Dan fi'il mudhari itu lebih meliputi dibandingkan fi'il madhi, karena fungsinya lil hali wal mustaqbal. Kata kerja yang menunjukkan bentuk sekarang dan akan datang. Lain dengan fi'il madhi, kan kata kerja bentuk lampau saja. Apa perbedaan letak fi'il madhi pada siang dan letak fi'il mudhari pada malam? Ini keajaiban bahasa Arab, keajaiban Al-Quran. Karena malam itu lebih luas dibandingkan siang. Jadi malam itu meliputi seluruh planet di alam semesta. Berbeda dengan siang. Siang itu hanya ada di bumi saja. Bumi pun tidak semua terjadi siang, boleh jadi di sini siang, di sana malam. Tetapi kalau gelap ataupun malam ini bukan hanya meliputi bumi, tapi alam semesta diliputi dengan kegelapan. Jadi gelap itu lebih meluas dibandingkan siang yang hanya ada di bumi saja. Ibaratnya hanya mungkin 1% gitu ya, cahaya terang siang itu dibandingkan gelapnya malam mencapai 99%, kurang lebih begitu bandingannya. Makanya pakai menggunakan fi'il madhi ketika menyebut kata siang dan fi'il mudhari ketika menyebut kata malam, karena malam lebih gelap gulita. Lah, ada pertanyaan, kapan atau mana dulu penciptaan siang ataukah penciptaan malam? Mana yang Allah dahulukan? Apakah Allah menciptakan siang dulu baru malam, ataukah Allah menciptakan malam dulu baru siang? Apakah Allah Subhanahu wa taala menciptakan malam baru bulan, ataukah bulan dulu baru malam, ataukah Allah menciptakan siang baru matahari, atau matahari dulu baru kemudian dikatakan siang? Maka para ulama menjawab bahwa yang pertama diciptakan itu adalah malam, kemudian siang. Dan dahulu ketika Allah menciptakan malam kemudian siang, itu belum ada tandanya. Jadi sama-sama gelap. Malam ya gelap, siang juga gelap. Tetapi siang malam sudah ada. Baru setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan adanya malam, kemudian Allah ciptakan adanya siang, dan kedua-duanya gelap baik siang ataupun malam, baru Allah berikan tanda bahwa adanya matahari berarti menunjukkan adanya siang, adanya bulan berarti menunjukkan adanya malam. Famahawna ayatal laili, dan kami hapuskan tanda malam, kemudian kami jadikan siang mubsiratan, menjadi bercahaya, kata Allah. Ya, jadi yang pertama diciptakan itu malam dulu, baru siang, tapi belum ada tandanya. Baru setelah itu Allah berikan tanda dengan adanya bulan berarti malam, adanya matahari berarti siang. Makanya di awal sumpah Allah mengatakan wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan demi waktu duha. Waktu duha ini, sebab tahunya ini duha itu karena adanya matahari kan. Dengan adanya matahari muncul, berarti kita tahu ini waktu duha. Tetapi bukan berarti kalau tidak ada matahari muncul, tidak ada pula waktu duha. Bukan begitu pemahamannya. Yang menyebabkan adanya waktu duha itu matahari. Tapi jangan dipahami kalau matahari tidak terbit kemudian tidak sholat duha. Nggak begitu.
Ya, cuman permulaannya saja kita tahu ini waktu duha disebabkan matahari. Tetapi waktu duha tetaplah waktu duha, mau keluar matahari ataupun tidak tetap duha, gitu maksudnya. Bukan patokan gitu ya. Anggaplah umpamanya mendung nggak keluar matahari, sudah jam 8, apakah kita tidak sholat duha? Tetap sholat duha walaupun tidak keluar matahari, walaupun yang menentukan waktu duha itu adalah matahari sebenarnya. Setelah matahari terbit meninggi tombak, oh ini datang waktu duha. Kemudian kita jadi patokan tuh pakai jam, oh jam sekian kan. Artinya besok kalau ada matahari atau tidak, kalau sudah jam sekian berarti masuk duha, gitu maksudnya. Dalilnya mana? Dalilnya ketika bicara tentang alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat besar, munculnya Dajjal. Kemunculan Dajjal itu hari pertama itu bagaikan setahun. Hari pertama kemunculan Dajjal itu Allah lamakan tuh. Bayangkan harinya itu, siangnya itu Allah lamakan bagaikan 1 tahun. Hari kedua bagaikan 1 bulan, hari ketiga bagaikan 1 pekan, baru hari keempat seperti normal harinya. Lah yang 1 hari bagaikan setahun ini macam mana sholatnya tuh? Macam mana puasanya? Jangankan cerita puasa setahun nggak makan, 3 hari tak makan saja udah tumbang kita. Cemana setahun pula? Makanya sahabat bertanya, cemana sholat kami Rasul yang 1 hari bagikan setahun itu? Maka Nabi SAW mengatakan, kira-kirakan saja. Kira-kirakan saja. Kalau dari subuh ke zuhur sekian jam, ya sudah sholat zuhur. Dari zuhur ke asar sekian jam, ya langsung sholat asar. Dari asar ke maghrib sekian jam, ya langsung sholat maghrib. Dari maghrib ke isya sekian jam, sholat maghrib, sholat isya. Begitu dikira-kirakan, walaupun masih siang. Ya. Karena dari sini menunjukkan bukan patokannya itu terbenam atau terbit matahari kan, tetapi orang-orang yang contoh hidup di kutub, orang hidup di kutub kan ada yang siangnya lama tuh, berhari-hari siangnya, malamnya juga sama berhari-hari di kutub. Macam mana cara sholat orang yang tinggal di kutub tuh? Kata para ulama, hubungi kawan yang hidup di negeri normal. Ini negeri kutub, di sini yang normal. Yang hidup di kutub tinggal telepon ke negeri normal. Bang, udah buka belum? Udah buka. Ya gitu maksudnya. Bang, udah sahur? Udah sekarang sahur. Gitu maksudnya. Walaupun masih siang. Ya tadi dalilnya tentang masalah hadis Dajjal tadi. Jadi kembali kepada kalimat wasyamsi wa duhaha. Memang pada dasarnya penentuan waktu duha itu dengan matahari terbit meninggi 1 tombak, masuklah waktu awal duha. Tapi bukan berarti kemudian selamanya, karena itu hanya jadi patokan saja. Apabila sudah sampai waktu duha, sudah tidak peduli dengan matahari muncul ataupun tidak, ya waktu duha tetaplah waktu duha. Mau ada matahari mau tidak tetap sholat duha. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan wal laili idza yaghsha, kemudian was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Dan demi langit serta pembinaannya yang sangat besar, dan demi bumi serta penghamparannya. Langit dan bumi adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dalam surah As-Sajdah. Kita disuruh untuk keliling dunia mencari tiang penyanggah langit. Maka kita tidak akan dapati langit ada penyanggahnya. Padahal langit itu bentuk bangunan. Sama dengan kalau buat masjid di dak ini kan bentuk bangunan namanya. Coba ini kan di dak nih sebelah sini. Kita robohkan tiangnya. Kira-kira dak-dakan atas itu tetap seperti itu atau roboh ke bawah? Pasti roboh ke bawah. Pertanyaannya, kenapa langit yang tidak ada tiangnya tidak roboh ke bumi? Siapa yang menyanggahnya? Itu maksudnya. Allah yang menyanggahnya. Allah Maha Kuasa membuat bangunan tanpa tiang. Itulah langit. Dan langit sendiri adalah makhluk Allah yang sangat besar, memiliki 7 lapis langit. Dari satu lapisan langit ke lapisan langit berikutnya itu sejarak
500 tahun perjalanan. Dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari langit kedua, ketiga sama juga sesuai dengan perjalanan 500 tahun perjalanan, dan begitu seterusnya. Dan langit itu bentuk bangunan dan ada pintunya. Ingat, langit itu bentuk bangunan dan ada pintunya. Makanya ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, kenapa tidak langsung dari Mekah langsung naik ke langit? Kenapa mesti ke Baitul Maqdis dulu, baru naik dari Baitul Maqdis? Karena para ulama mengatakan bahwa pintu langit itu sejajar dengan Baitul Maqdis. Makanya harus dari Baitul Maqdis naik ke langitnya. Ada pintunya, tidak sembarang orang naik ke langit. Dari sini juga bantahan kepada orang-orang yang mengklaim bahwa Neil Armstrong itu pernah naik ke bulan. Bagi yang meyakini bahwa bulan itu di langit. Sekarang masalahnya, posisi bulan itu di mana? Dia di bawah langit atau di atas langit? Gitu maksudnya. Kalau posisi bulan itu di bawah langit, mungkin saja Neil Armstrong sampai di situ, karena posisinya di bawah langit. Sekarang kalau bulan itu di atas langit, berarti Neil Armstrong ini harus lewat pintu dulu kan? Karena kan langit bangunan. Gimana cara menembusnya? Ya harus lewat pintunya dulu lah. Sama dengan peristiwa Rasul ketika naik ke atas dalam peristiwa Mi'raj, diangkat oleh Jibril, kemudian Jibril meminta izin kepada penjaga security yang menjaga pintu langit kan? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Man, siapa kamu? Kata Jibril, saya Jibril. Kemudian kata penjaga pintu langit, waman ma'aka, siapa yang bersamamu? Yang bersamaku Muhammad. Kemudian penjaga pintu langit mengatakan, awaqad uhiya ilaih, sudahkah diperintahkan dia naik ke langit? Kata Jibril, sudah. Dibuka. Jadi izin dulu naik ke langit itu. Apa Neil Armstrong kayak gitu tuh? Assalamualaikum, Neil Armstrong tuh. Waalaikumsalam, siapa? Saya Neil Armstrong. Mau kemana? Mau ke bulan kan gitu ya. Kira-kira dibukakan nggak tuh oleh malaikat langit Neil Armstrong itu? Ya nggak akan dibukakan lah. Emang siapa kamu Neil Armstrong? Kata malaikat, juga kenal saya. Apa sudah diperintah kau naik ke bulan? Maka di sini menjadi polemik, posisi bulan itu di mana? Itu maksudnya. Kalau posisi bulan di atas langit, Neil Armstrong tidak mungkin ke bulan. Kalau posisi di atas langit, karena langit itu berupa bangunan, ada pintunya. Dia harus melewati pintu dulu. Ini logika masalahnya. Tapi kalau umpamanya bulan itu ini langit, ini bulan, mungkin Neil Armstrong sampai ke bulan karena tidak sampai langit. Tapi kalau bulan di sini di atas langit, mustahil dia ke situ. Nah, sekarang ya kembali ke ilmu fisika lah, di mana letak bulan kan gitu. Apakah dia di atas langit atau di bawah langit? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Was sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Demi bumi serta penghamparannya. Terjadi polemik tentang bentuk bumi ini seperti apa. Apa bumi itu terhampar? Apa bumi itu mukarrah seperti bola atau seperti ayam lonjong gitu kan? Itu memang terjadi polemik panjang. Sebenarnya bentuk bumi itu seperti apa? Walaupun banyak para ulama mengatakan bahwa bentuk bumi itu adalah bulat atau lonjong gitu ya. Dan nanti pada hari kiamat baru bumi akan dihamparkan, sudah tidak bulat lagi. Kalau sudah dikiamatkan maka bumi baru dihamparkan. Kalau sekarang bentuknya masih bulat. Tapi ada juga yang mengatakan tidak, bentuk bumi ya terhampar. Intinya bahwa masalah ini masalah polemik. Walaupun Al-Imam Ibnu Katsir dan para ulama yang lain mengatakan bentuk bumi itu bulat, baik secara dalil atau secara teropong dari atas ya. Itu yang kita pahami gitu ya, dari perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian wa nafsi wa masawwaha, demi jiwa serta penyempurnaannya. Kalau sebelumnya Allah bersumpah dengan sesuatu yang berpasangan kan, matahari, bulan, siang,
malam, langit, bumi, semua berpasangan. Untuk sumpah yang ketujuh tidak berpasangan. Allah mengatakan wa nafsin wa masawwaha, demi jiwa serta penyempurnaannya. Apa kalimat nafsin di sini? Demi jiwa. Ada yang mengatakan nafsin di sini Allah bersumpah dengan jasad manusia. Allah bersumpah dengan jasad manusia. Penciptaan jasad manusia dari kepala, tangan, badan, kaki dan bentuknya yang indah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Betul-betul bersumpah dengan badan manusia yang dibentuk sedemikian rupa oleh Allah Azza wa Jalla, berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Manusia ini berbeda bentuknya dengan yang lainnya, paling sempurna bentuk badannya itu, di mana Allah Subhanahu wa taala bisa menyeimbangkan antara sisi kanan dan kiri. Coba lihat tangan ibu kalau ngaca itu, seimbang kan? Tangan kanan, tangan kiri panjangnya sama, jari-jarinya juga panjangnya sama. Coba kalau yang satu panjang sebelah, yang satunya pendek sebelah, kan nggak cantik. Halis juga sama, ya kan? Juga sejajar gitu. Coba kalau satu belakang satu depan, kan nggak cantik juga tuh halis tuh. Jadi disejajarkan semuanya tuh. Lubang hidung ya sama, lubang telinga yang sama, ya telinganya juga dua-duanya sama, cara mendengarnya juga sama, mata juga sama, cara melihatnya dua-duanya juga sama. Jadi diseimbangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Semua seimbang, kaki juga seimbang sehingga bisa berjalan dengan seimbang. Nah, ini siapa yang menciptakan sedemikian rupa kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala? Ini satu penafsiran. Nafsin di sini artinya badan, jasad manusia. Ada juga yang mengatakan nafsin di sini bukan badan tetapi ruh. Jadi Allah bersumpah dengan ruh. Dengan ruh yang ada pada badan. Karena kemuliaan badan itu ada pada ruh. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Adam, semata-mata Allah menciptakan ruh ke dalam jasad Adam, malaikat harus sujud. Perhatikan ayatnya, Allah mengatakan fa idza sawaituhu, apabila aku sudah menyempurnakan ciptaan Adam, wa nafakhtu fihi min ruhi, kemudian aku tiupkan ke dalam jasad Adam ruh dariku, faqa'u lahu sajidin, bersegarlah kalian sujud, kata Allah. Jadi sujudnya malaikat semata-mata ruh masuk ke dalam jasad Adam. Dari sini sujudnya malaikat bukan ke jasad Adam, tetapi menghormati ruh yang masuk ke dalam Adam, itu maksudnya. Jadi malaikat sujud itu menghormati ruh, bukan jasad. Kenapa malaikat menghormati ruh? Karena Allah Subhanahu wa taala sandarkan ruh kepada dirinya. Min ruhi, dari ruhku, kata Allah. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu jadi mulia. Contoh Baitullah, rumah Allah, itu disandarkan kepada Allah kan? Makanya Ka'bah itu jadi mulia. Kemudian naqatullah, untanya Allah. Nanti mukjizatnya Nabi Saleh, kenapa disebut unta Allah? Ada yang mengatakan karena unta itu keluar tanpa bapak, tanpa ibu, makanya dinasabkan kepada Allah. Itu kan keluar dari batu masalahnya kan. Lain dengan unta-unta yang lain, harus kawin dulu ibu bapaknya, baru hamil, baru keluar anaknya kan. Ini kan tidak ada ibu bapaknya, langsung keluar saja dari batu, makanya disebut unta Allah, karena tidak ada induknya. Ada satu penafsiran seperti itu. Jadi ada tiga makhluk itu yang tidak ada asalnya. Salah satunya unta Nabi Saleh yang kita akan ceritakan nanti. Yang kedua tongkat Nabi Sulaiman, bukan karena diambil dari kayu tumbuh kemudian ditebang jadi tongkat, memang sudah diciptakan tongkatnya begitu ya. Kemudian perahu Nabi Nuh, ya, kayunya sudah ada, saya tinggal dirangkai gitu. Jadi ada yang mengatakan seperti itu. Lah di sini ruh itu, ruh Adam itu dinasabkan kepada Allah. Maka sesuatu yang dinasabkan kepada Allah itu mulia. Maka ketika ruh dinasabkan kepada Adam dan malaikat paham itu adalah kemuliaan, makanya mereka langsung sujud. Jadi sujudnya malaikat kepada Adam bukan ke jasadnya, tapi ke ruhnya, gitu maksudnya. Ke ruh Adam itu, karena yang mulia itu ruhnya.
Tetapi sujudnya malaikat bukan sujud ibadah, tetapi sujud ta'zim, menghormat saja. Ada juga yang mengatakan tetap sujud ibadah, tetapi sujudnya tetap kepada Allah. Adam itu hanya dijadikan kiblat saja, sama dengan kita sujud dalam solat menghadap Ka'bah, sujudnya kita tetap kepada Allah, Ka'bah itu kiblat saja, gitu maksudnya. Ada juga yang mengatakan seperti itu, ahli tafsir itu. Ya. Intinya bahwa nafsin di sini, nafsin di sini artinya ruh, karena Allah, dan ini yang kuat bahwa nafsin di sini artinya ruh, karena ketika Allah bersumpah dengan makhluk, makhluk itu tidak sembarang, harus ada kemuliaan, dan jasad itu baru dianggap mulia kalau ada ruhnya. Coba kalau seandainya jasad itu nggak ada ruh, mana ada kemuliaan lagi? Kalau seandainya Bu, ada orang kaya, pejabat, menteri atau presiden sekalipun meninggal dia, kemudian kita ingin hargai dan hormati dia, tetap didandani baju yang cantik, didudukkan di kursi ruang tamu, dibiarkan begitu saja. Apa kita muliakan jasad itu? Tidak. Karena muliakan jasad yang sudah tanpa ruh bukan seperti itu. Dengan cara dikuburkan itu memuliakannya. Karena jasad itu tidak akan bertahan lama, walaupun dimasukkan formalin banyak-banyak pun pasti akan busuk juga, akan hancur juga. Sehingga cara memuliakannya dikuburkan. Ya. Artinya semua jasad begitulah cara penguburannya. Ketika dihantar di kuburan pun keluarga itu paling lama 1 jam 2 jam, atau 1 hari lah nongkrong di situ nangisi keluarganya. Besok sudah lupa lagi. Karena sudah sibuk urusan waris yang diurus, bukan jasad lagi kan. Sudah tidak ada lagi kemuliaannya, karena ruhnya nggak ada masalahnya. Pakaiannya pun sudah pakaian kain kafan, rumahnya pun 1 kali 2 meter gitu ya. Habis itu dipendam lagi. Mana jasad ada kemuliaan di sini? Dari tanah balik ke tanah. Jadi yang membuat jasad mulia itu ruh. Ketika jasad ada ruhnya, jadi menteri, jadi jenderal, jadi presiden, nampaklah dari pakaian yang mereka pakai. Makanya wa nafsin di sini artinya ruh. Wa masawwaha, serta penyempurnaan ciptaannya. Kemudian fa'alhamaha. Ini sesuai dengan nafsin tadi, ruh. Lah ada ruh itu yang Allah ilhamkan fujuraha, ada yang jadi jahat. Wa taqwaha, ada yang jadi baik. Jadi ada yang diilhamkan ke ruh itu sehingga ruh jadi jahat, ada yang diilhamkan kebaikan sehingga jadi takwa. Karena dalam manusia itu ada 2 qarin yang Allah Azza wa Jal ciptakan untuk menemani manusia sejak lahir sampai dia wafat. Pertama qarin dari kalangan jin dan qarin dari kalangan malaikat. Ini ujian, ya. Adapun qarin dari kalangan jin, kata Nabi SAW, setiap manusia itu ada qarinnya. Tetapi qarinku, kata Rasulullah, hasil aku islamkan. Kalimat mengislamkan qarin dari kalangan jin, maksudnya qarin Nabi, apa maksudnya? Ada yang mengatakan memang betul-betul qarinnya Rasul itu masuk Islam. Jin qarinnya Rasul itu masuk Islam, sehingga tidak memberikan was-was keburukan ke jiwa Rasulullah. Ada yang mengatakan tetap kafir, tetapi aslam dalam hadis itu bukan masuk Islam. Aslam itu artinya sudah ditundukkan, sehingga dia tidak bisa menggoda karena sudah ditundukkan oleh Nabi. Jadi ada 2 makna. Maksudnya qarin Rasul itu masuk Islam, kalau sudah masuk itu jelas ya kan, nggak ganggu lagi. Tapi ada yang mengatakan tidak, qarin tidak ada yang Islam walaupun qarinnya Nabi, tapi maksudnya Rasul itu sudah menundukkan jinnya itu sehingga tidak memberikan was-was, dan hanya qarin Nabi saja. Adapun kita umatnya, maka qarinnya semua kafir dan tidak bisa ditundukkan. Makanya dia akan memberikan was-was ke dalam setiap jiwa manusia sehingga dia menjadi fujur, menjadi jahat, ya. Kemudian qarin yang kedua malaikat. Ada malaikat yang selalu membisikkan ke jiwa kita itu untuk berbuat baik. Makanya kan terkadang orang itu kadang-kadang ingin berbuat baik, ada bisikan jahat kan. Ngaji enggak? Ngaji enggak?
aduh sayang ya, hari ini ada acara gibah bersama nih dengan tetangga, umpamanya kan. Itu kan bingung tuh. Ya, ini kan mesti tuh ada yang bisnis sana, bisnis sini, sehingga kalau memang pengaruh malaikatnya kuat, nggak peduli itu acara gibah tuh. Tapi kalau pengaruh setannya kuat, nggak peduli pula acara pengajiannya. Kan nggak apa-apa, nanti minggu depan ada lagi katanya. Kalau acara gibah ini sekali-kali katanya. Jadi kadang-kadang seperti itu. Ya. Di sini Allah mengatakan fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang bisa mensucikan jiwanya. Dia kalahkan korinnya, dia menangkan malaikatnya, dan dia berusaha mensucikan jiwanya. Tetapi sungguh rugi orang-orang yang mendassa. Dassa itu artinya menutup. Dassa itu artinya menutup. Berarti sungguh rugi orang yang menutup hatinya, menolak kebenaran, menolak kebaikan, menolak ketaatan, akhirnya menjadi rusak dan kotorlah hatinya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beralih kepada cerita lain dalam surah Asy-Syams. Kadzabat Tsamud bitagwaha. Sungguh kaum Tsamud telah mendustakan rasulnya, maksudnya Nabi Saleh, karena mereka melampaui batas dan zalim. Idzin ba'atsa ashqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Jadi Nabi Allah Saleh itu diutus kepada kaum Ad, dan kaum Ad itu kaum Tsamud, dan kaum Tsamud itu disebut Adusani, Ad kedua. Ad pertama diutus kepada mereka Nabi Hud. Ad kedua diutus kepada mereka Nabi Saleh yang disebut dengan kaum Tsamud. Dan dua-duanya adalah Nabi Arab. Jadi Nabi Arab itu ada 4. Nabi Allah Hud, Nabi Allah Saleh, Nabi Allah Syuaib, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya 4 Nabi Arab. Selebihnya Bani Israel. Selebihnya Bani Israel. Lah yang pertama Hud diutus kepada kaum Ad. Dan Ad dihancurkan sehancur-hancurnya, dan tidak ada Ad lagi setelah diutusnya Hud kepada mereka. Kemudian setelah itu muncul Ad yang kedua dari orang-orang soleh atau pengikut yang soleh Nabi Hud. Kemudian mereka beranak pinak, Hud meninggal, jadilah turunannya Ad yang kedua yang disebut dengan Tsamud. Ada yang mengatakan letak Tsamud itu berada di Jazirah Arab, di dekat Tabuk sana, atau sekitar 380 km dari kota Madinah. Ada Madaini Saleh namanya. Disitulah sekarang menjadi penelitian dunia, UNESCO ya, diresmikan, sehingga banyak orang yang meneliti di situ karena ada bekas peninggalannya ya, dari pahatan-pahatan bukit-bukit yang dijadikan istana-istana itu masih ada. Jadi UNESCO sudah meresmikan tentang keajaiban dunia ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengirim Nabi Allah Saleh ke Tsamud, kaum Tsamud masih turunan Ad, sehingga fisik mereka itu masih kurang lebih besar-besar, raksasa-raksasa, kuat-kuat gitu ya. Dan Allah berikan nikmat yang tidak pernah diberikan kepada umat sebelum dan sesudahnya. Diberikan tenaga kuat, mampu memahat gunung jadi istana, jadi rumah, bukan untuk ditempati, hanya sekedar hobi. Karena mereka tidak suka tinggal di situ, mereka tinggalnya di tenda-tenda. Cuman sekali-kalilah datang ke situ, bahasa kitanya rumah singgah, mungkin buat villa lah di atas gunung gitu. Itulah kebiasaan mereka. Dan mereka diberikan nikmat dengan peternakan dan juga pertanian. Hidup mereka luar biasa. Tidak ada orang susah kaum Tsamud itu. Tetapi mereka kufur kepada Allah. Mereka merupakan ajaran nenek moyang mereka yang masih mengikuti Nabi Hud. Kemudian hilangnya waktu, dalam sebentar mereka menjadi para penyembah berhala. Ketika sudah mulai kufur, diutuslah kepada mereka Nabi Saleh. Lah Nabi Saleh sendiri itu kadernya kaum Tsamud sebenarnya.
Jadi Nabi Soleh itu dari kecil sudah tahu kehidupannya, bagaimana kecil, remaja, dewasa, bagaimana akhlaknya, bagaimana cerdasnya, bagaimana akalnya. Kaum Samud itu sudah menggadang-gadangkan Nabi Soleh itu akan jadi pemimpin mereka. Tetapi ketika Allah angkat Nabi Soleh jadi nabi, malah kemudian mereka mencela Nabi Soleh. Allah mengatakan, laqad kunta marjuwan anna, kami harapkan wahai Soleh untuk memimpin kami, tapi kau larang kami menyembah apa yang kami sembah dari apa yang sudah disembah bapak-bapak kami. Jadi yang menghalangi kaum Samud beriman kepada Allah itu karena taklid kepada moyang, ya, nggak mau disalahkan, itu maunya dibenarkan. Makanya paling sulit hidayah masuk ke orang yang masih taklid buta dengan ajaran tradisi, paling sulit. Ya, kalau orang sudah kena moyang itu udah susah. Moyang udah kayak gini kok berani pula mengganti ajaran moyang gitu. Persis seperti Quran. Ya. Akhirnya kemudian karena Nabi Soleh juga berdakwah tidak ada yang beriman kecuali sedikit. Kemudian orang-orang kafir kaum Samud pun tidak bisa juga kemudian semena-mena dengan Nabi Soleh, karena juga Nabi Soleh juga punya kabilah yang melindunginya. Akhirnya kemudian untuk mematahkan kononnya hujah Nabi Allah Soleh, mereka datang kepada Nabi Soleh dan mengatakan, wahai Soleh, kalau engkau seorang nabi, buktikan, mana buktinya. Akhirnya kemudian Nabi Soleh pun mengatakan, apa yang kalian kehendaki? Kata kaumnya, tolong keluarkan dari batu ini unta usyara. Unta usyara itu unta yang ketika keluar langsung brojol, langsung nifas dia, karena anaknya 10 bulan sudah lahiran. Itu disebut usyara. Tapi sekali lagi ini kisah Israiliyah tentang yang ma'ruf di masyarakat, tentang mukjizat Nabi Soleh itu. Unta Nabi Soleh keluar bersama anak yang 10 bulan, karena di Quran itu tidak disebutkan bawa anak, hanya unta gitu saja. Kemudian juga tidak disebutkan keluar dari batu, ya. Yang keluar dari batu itu kisah Israiliyah. Kisah Israiliyah mengatakan seperti itu. Tapi yang jelas bahwa apakah unta Nabi Soleh keluar dari batu atau tidak keluar dari batu, dia punya anak atau tidak punya anak, wallahu alam. Tapi yang jelas mukjizat Nabi Soleh itu berupa unta Allah. Dan tadi saya sudah katakan, kenapa dinasabkan kepada Allah unta Allah? Karena unta itu tidak berinduk, keluar langsung begitu saja, maka dinasabkan kepada Allah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lah ketika betul-betul keluar untanya, ada yang beriman, ada yang kufur. Biasalah, wajar, tapi kebanyakan kufur. Ini persis seperti di zaman Nabi. Ketika ada orang datang kepada Rasulullah, wahai Muhammad, kalau engkau seorang Nabi, buktikan. Kata Rasul, apa yang harus kubuktikan? Aku belah tuh bulan itu, katanya. Bayangkan, ini lebih hebat daripada Musa membelah lautan. Bulan pak dibelah juga. Kalau belah buah enak, ini bulan dibelah, gimana caranya? Tapi Allah ala kulli syai'in qadir. Rasul salat 2 rakaat berdoa, betul disyaratkan tangannya belah pula bulan itu. Yang separuhnya tetap di porosnya, kemudian separuhnya lagi jatuh ke bawah persis di atas bukit Abi Kubais. Disaksikan semua manusia. Tapi apa jawabannya yang mereka katakan beriman? Dia mengatakan, "Dhahara sihru Muhammad." Oh, Muhammad sudah menampakkan sihir besarnya, katanya. Bukannya beriman, malah nuduh pula Rasul itu tukang sihir. Lah ini pas seperti Nabi Soleh ketika keluar untanya, ada yang beriman, tapi kebanyakan mereka kufur. Kemudian Nabi Soleh mengatakan, ini unta nikmat dari Allah. Satu hari kau bisa ambil susunya, tapi hari kedua saat dia minum, kalian jangan menyakitinya. Jangan diambil susunya, biarkan dia minum. Nanti hari ketiga kau boleh ambil susunya lagi. Hari keempat biarkan dia minum. Hari keenam kau boleh ambil susunya. Pokoknya selang sehari seperti itu. Dan Allah katakan, perkataan Nabi Soleh, wala tamassuhu bisu, wala tamassuha bisu, jangan kau sentuh dengan keburukan unta itu. Artinya biarkan unta itu makan di mana saja. Walaupun unta itu makan di kebun kamu, biarkan, karena itu unta-unta Allah dan kebun pun juga milik Allah. Terserah unta lah mau makan di mana saja. Jadi tidak boleh kita halau, nggak boleh kita pukul, nggak boleh kita marahi, nggak, apalagi sampai dibunuh. Pokoknya jangan disentuh dengan sesuatu yang buruk kepada unta itu. Biarkan unta itu sekehendak dia.
Akhirnya mereka pun berjalan seperti itu, mengambil susunya. Bayangkan untanya cuma satu, sementara kabilah Samud ini banyak ribuan kan gitu ya orangnya, tapi cukup tuh susunya unta satu tuh. Ini kan mukjizat tuh. Tentu untanya unta besar juga. Dan seperti apa coba air susunya? Apa mungkin seperti keran gitu ya keluar terus? Ya, karena kan masalahnya orang banyak ini yang minum dari unta ini kan. Kok bisa satu unta mencukupi kalau bukan mukjizat? Karena mukjizat itulah terjadi. Tapi rupanya yang namanya dakwah kebenaran ada saja yang hasan. Makanya Allah mengatakan idzin ba'atsa ashqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Siapa? Ada yang mengatakan namanya Kidar ibn Salif, ada yang mengatakan namanya Misra ibn Muharrij. Jadi yang membunuh unta Nabi Soleh dua orang ini, Kidar ibn Salif dan juga namanya Misra ibn Muharrij. Kenapa keduanya bisa mau membunuh unta coba? Dan menggerakkan 7 kawannya. Ada yang mengatakan adapun Kidar itu karena diiming-iming seorang wanita tua punya 4 perempuan anaknya, kemudian dia tidak suka dengan Nabi Soleh. Dia mengatakan siapa yang bisa membunuh unta Soleh silahkan ambil satu di antara putriku yang 4, terserah yang mana dia suka saya nikahkan. Datang Kidar bin Salif, tokoh dari Samud juga. Adapun Misra ibn Muharrij ini ada seorang janda kaya, cantik, tidak suka juga dengan Nabiullah Soleh. Dia mengatakan siapa yang ingin menikah denganku maka aku siap menikah dengan siapapun, syaratnya bunuh untanya Soleh. Lihat aktor di balik pembunuhan di zaman Nabiullah Soleh itu adalah emak-emak. Emak-emak ini ya, bukan apa the power of mama. Artinya bahwa ini perempuan di balik kejahatan ini ya. Di balik suami jahat itu karena ada ibu-ibu tuh biasanya yang suka ngasut-ngasut suaminya kan, bang sebelah itu emasnya banyak bang, kata abangnya saya sudah emas juga. Jadi kadang-kadang nih penghasutan itu dari kalangan perempuan. Makanya kemudian Kidar ini dan juga Misra ibn Muharrij ini akhirnya membawa teman-temannya 7 orang. Makanya disebutkan apa namanya sab'atu rahtin dalam Quran itu kan, 7 orang yang membunuh 2 orang sebenarnya, tapi dilibatkan kawan-kawannya sehingga menjadi 7 orang. Kemudian sebelum terjadi pembunuhan atau membunuh unta ini, yang 7 orang ini menghasut warga, datang ke orang-orang, gimana kalau saya bunuh untanya Soleh, kalian redo nggak? Redo. Nanti gedor lagi pintu rumah satunya, sampai kepada gadis yang dipingit ditanya, kalau saya bunuh untanya Soleh redo? Redo. Sampai ke anak kecil yang baru ngomong, kalau saya bunuhnya unta Soleh redo? Kan anak kecil redo. Sampai ke semua ditanya, sehingga kemudian satu kaum Samud sepakat, karena masa ditanya semua, mulai dari anak kecil, orang remaja, orang dewasa, orang tua, laki-laki, perempuan, rupanya mereka sepakat. Makanya lihat bahasanya, fakadzabuhu faaqaruha faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqyaha. Lalu Rasulullah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah dengan minumannya. Fakadzabuhu, namun mereka mendustakannya. Fa'aqaruha, lalu mereka padahal yang membunuh 2 orang. Kenapa disebut mereka? Nah, karena setuju satu kampung itu. Makanya ketika kemudian lihat untanya sedang minum tuh, yang pertama kali menombak siapa? Misra ibn Muharrij. Ditombaknya unta itu dari kejauhan, terkena syaknya, terkena kakinya, kemudian tumbang. Setelah tumbang, ini mak-mak nih langsung berteriak, bunuh, bunuh, bunuh. Sekali lagi nih, provokatornya itu mak-mak, bunuh, bunuh, bunuh. Datanglah Kidar ibn Salif mengambil pedang, ditusuk hatinya, jantungnya, matilah unta itu. Dikuliti, diambil dagingnya, dibagi-bagi warga, dimakan ya. Lah anaknya, dalam kisah Israeliat kan ada anaknya. Kalau dalam kisah Quran tidak ada, ya unta saja.
Dalam kisah Israiliyat ada anaknya lari ke atas bukit, ke tempat dia keluar dulu sama ibunya. Kemudian faragha salasa raghat, dia pun kemudian berteriak 3 kali teriakan, kemudian masuk. Ada juga yang mengatakan bahwa dibunuh juga bersama induknya. Tapi kalau kisah Quran ya tidak disebutkan kisah itu. Yang jelas bahwa di sini Allah mengatakan idzim ba'atsa ashqaha. Kenapa disebut ashqa, orang yang paling celaka? Karena ada hadis ketika Nabi SAW berbincang dengan Ali. Kata Nabi SAW, ya Ali, tahukah kamu orang yang paling celaka? Kata Ali radhiyallahu, tidak tahu hai Rasul, Allah wa Rasulullah alam. Kata Nabi SAW, orang yang paling celaka adalah satu yang membunuh untanya Soleh, yang kedua orang yang membunuh kamu. Artinya Rasul memprediksi Ali akan dibunuh, dan betul Ali dibunuh oleh Abdurrahman ibn Mulzam, seorang Khawarij. Padahal Abdurrahman bin Mulzam itu hafal Quran, bagus hafalannya, membunuh Ali berdalil dengan Quran. Itulah Khawarij, ya kan? Jadi orang yang paling buruk kata Rasulullah adalah orang yang membunuh unta soleh, yang kedua orang yang membunuhmu. Jadi makanya Allah mengatakan idzim ba'atsa ashqaha. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu, mereka mendustakan Nabi Saleh, fa'aqaruha. Rupanya setelah mereka membunuh unta Nabi Saleh tidak cukup. Sekarang mereka mulai merencanakan pembunuhan kepada Nabi Saleh dan keluarganya. Ini puncak daripada kriminal mereka. Pertama sudah istihza, ngolok-ngolok Nabi Saleh. Yang kedua menyelisih Nabi Saleh. Yang ketiga menyakiti dan membunuh untanya. Kemudian yang keempat, mereka merencanakan membunuh Nabi Saleh. Namun sebelum membunuh Nabi Saleh, ini yang paling lancang, mereka datang kepada Nabi Saleh ketika sudah mati itu untanya. Wahai Saleh, untamu sudah mati. Katanya engkau menjanjikan jangan, waktu unta itu keluar dari batu, kan Nabi Saleh mengatakan fala tamassuha bisu, jangan kau sentuh dengan keburukan, maka akan datang azab kepada kalian. Kan itu ucapan Saleh itu. Sehingga ketika betul-betul sudah membunuh unta, mereka nantang sama Nabi Saleh. Katanya kalau kami membunuh unta akan datang azab. Ah, silahkan datangkan, kata. Ini kan menentang, ya kan? Kurang ajar ini. Masa Allah kemudian ditantang? Nah, dari situlah kemudian mereka merencanakan pembunuhan. Dan mereka mengatakan nanti malam kita akan bunuh Saleh dan keluarganya. Nanti kalau kabilahnya tanya, pura-pura tidak tahu. Tahu dia. Pokoknya kita sudah bunuh saja. Kalau memang ditanya kenapa kok Nabi Saleh meninggal dan keluarganya, jangan ada yang jawab, katanya. Nggak ada yang tahu. Ya. Menunjukkan mereka sendiri tidak bisa menyentuh Nabi Saleh gitu, karena masih punya kabilah gitu yang melindunginya. Maka malam itu betul-betul merencanakan mereka. Hampir saja mereka hendak membunuh Nabi Saleh. Maka Nabi Saleh diberitahu untuk meninggalkan kaum Samud dengan orang-orang yang beriman, karena sebentar lagi akan datang azab. Maka Allah katakan fadzamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Karena itu Tuhan membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakan semuanya dengan tanah. Apa azabnya kaum Samud? Allah utus Jibril. Jibril itu malaikat yang sangat kuat, du quwwatin inda dzil arsy makin, pemilik kekuatan, punya kedudukan di atas arsy di sisi Allah Azza wa Jalla. Itulah Jibril. Salah satu kekuatannya adalah dikirim kepada 5 kabilah atau 5 negeri Sodom, diangkat ke langit. Satu kali sayap, satu sayapnya aja mengangkat 5 negara kaum Sodom itu, kemudian ditumpahkan. Yang kedua, diutus menghancurkan kaum Samud. Cukup disuruh untuk berteriak satu teriakan dari langit, maka terjadi gempa hebat. Kemudian terjadi gempa hebat, semua tertimpa puing-puing rumah-rumah mereka, sehingga mereka didapati tinggal jasad tanpa ruh. Fa asbahu fi darihim jasim, terkena gempa, reruntuhan, rata dengan tanah. Maka itulah azabnya kaum Samud. Wala yakhafu uqbaha, dan dia tidak takut terhadap akibat yang sudah diazabkan kepada kaum Samud. Ya suka-suka Allah lah.
Allah mau mengadab sebuah kaum, Allah mau membiarkan sebuah kaum, itu urusan Allah. La tas'al amman yaf'al, la tas'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Jangan kau tanya perbuatan Allah, tetapi Allah yang akan tanya perbuatan kita. Allah tidak akan takut dampak akibatnya ketika mengadab sebuah kaum, karena kita makhluknya. Wala yakhafu uqbah. Wallahu alam. Inilah tafsir singkat dari surah Asy-Syams. Baik, sampai di sini kita buat tanya jawab, silahkan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Tadi dalam pembahasan perkenaan tadi saya katakan ada 3 hal yang Allah ceritakan apa sebab. Yang pertama bertanya Nabi Soleh, yang kedua tempatnya Nabi Sulaiman, Nabi Musa. Nabi Musa. Okay. Yang ketiga kabarnya Nabi Khidir. Nabi Nuh. Kabarnya Nabi Nuh. Yang anak-anak besar bagaimana dengan penciptaan pertama Allah di kalangan. Terus yang kedua, Nabi Isa yang terlahir dari Maryam. Itu kan tidak ada sebab tidak. Kenapa tidak dimasukkan ke dalam 3 hal yang tadi? Iya, ini kan bicara tentang makhluk yang tidak berakal. Makhluk yang tidak berakal. Kalau yang tanyakan itu makhluk berakal namanya. Seperti Adam, Hawa, Isa, itu kan punya keistimewaan sendiri-sendiri. Adam diciptakan tanpa ayah, tanpa ibu. Hawa diciptakan tanpa ibu. Isa diciptakan tanpa ayah. Kita pula ada ayah, ada ibu. Ya. Walaupun ada juga yang ayahnya jelas, ayahnya tidak jelas. Gitu. Tapi kan yang jelas bahwa itu makhluk-makhluk berakal. Penciptaan makhluk yang berakal. Makhluk yang berakal sendiri terbagi menjadi 3 kan. Apa namanya, makhluk yang berakal terbagi menjadi 2. 1, 3 ya, malaikat, jin dan manusia. Malaikat, jin dan manusia. Malaikat berakal maksum. Ya. Adapun jin dan manusia berakal dan tidak maksum. Kemudian di sana ada makhluk yang tidak berakal, ya masuk padanya binatang dan tumbuh-tumbuhan. Jadi yang saya maksudkan tadi itu bicara tentang masalah makhluk yang tidak berakal. Ada yang diciptakan begitu saja tanpa ada sebab. Seperti tongkatnya Nabi Musa tidak ditanam dulu. Nah, sudah ada tongkat itu, ada yang mengatakan dari sorga kan itu. Termasuk juga ontanya Nabi Soleh tidak ada induknya, langsung keluar dari batu. Atau itu riwayat Quran ya tiba-tiba sudah ada itu kalau Quran. Kalau riwayat Israelial keluar dari batu kan itu ya. Ataupun perahunya Nabi Soleh tidak ditanam dulu, langsung ada kayunya kan itu ya, langsung dirangkai, langsung jadi gitu. Jadi ini bicara tentang makhluk yang tidak berakal. Kalau makhluk berakal ya lain lagi ceritanya. Allah. Yang kedua, terus dari pembahasan yang bab tadi mengenai kaum Samud, akhirnya Allah membinasakan mereka. Terus yang selama ini kita tahu bahwa kaum Samud yang dalam surat Al-Hud itu kan mereka membangun hari-hari terdekat. Itu apakah peristiwa itu di mana Tuhan setelah Allah musnahkan mereka dengan kisah yang itu yang dia menghajar kaum muslimin pada saat itu? Gimana enggak? Yang kisah dalam surat Al-Hud. Al-Buruj. Ya. Itu kaum Ad. Al-Buruj itu Ashabul Ukhdud. Oh, beda ya? Beda. Ashabul Ukhdud itu masanya itu antara Isa dengan Rasulullah baru. Tapi kaum Ad ini jauh-jauh hari. Nabi Hud, Nabi Soleh ini hampir sezaman dengan Nabi Ibrahim. Jauh, nggak ketemu zamannya. Iya. Iya. Saya katakan hanya 4 nabi yang berasal dari Arab. Yang
yang lainnya dari masa Bani Israel. Apakah ada perbedaan di situ antara kaum Bani Israel dengan kaum Arab? Perbedaannya ya karena yang dari Arab itu seperti Nabi Saleh, Nabi Hud itu tidak ada hubung kait dengan Nabi Ibrahim. Nasabnya bukan ke Ibrahim. Bahkan ada yang mengatakan apakah Hud duluan, apakah Ibrahim duluan. Ada yang mengatakan Hud duluan baru Ibrahim. Ada yang mengatakan Ibrahim duluan baru Hud. Ada yang mengatakan sezaman, cuman beda wilayah. Ibrahim di sana, ini di sini. Tapi nggak ada hubung kait nasab. Tapi kalau Nabi-Nabi Bani Israel kan nasabnya ke Ibrahim semua. Cuma Nabi Arab yang nasabnya sampai ke Ibrahim itu hanya Rasulullah. Itu lewat jalur Ismail. Tapi 3 Nabi Arab itu tidak ada hubung kait dengan Ibrahim. Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib tidak ada. Itu sudah lain lagi. Memang Allah utus dari kaumnya Nabi. Tapi kalau Bani Israel ini hampir semua Nabi yang diutus setelah Ibrahim, maka nasabnya pasti jalurnya ke Ibrahim. Dari 2 jalur, pertama dari Ishak yang punya anak namanya Yakub, dari Yakub itu punya 12 yang disebut dengan Bani Israel, dari turunan disebut Bani Israel karena Yakub itu artinya Israel. Udah dari jalur Ismail, cuma ada 1 Rasulullah SAW. Kenapa Rasul dikatakan Nabi Arab? Kan jalurnya juga dari Ismail, dan Ismail itu dari Ibrahim, dan Ibrahim adalah kakeknya Bani Israel kan gitu ya. Karena Nabi SAW memang betul-betul lahir di Arab, lain dengan Ismail. Kenapa tidak dimasukkan? Bukankah Ismail tinggal di Arab? Tidak, Ismail itu lahir di Palestina, dibawa ke Arab, belajar sama suku Jurhum bahasa Arab, jadinya dia pandai bahasa Arab, maka disebut Arabul Musta'arab, bukan orang Arab pasti bahasa Arab. Itulah Ismail. Tapi kalau Rasul itu murni dilahirkan di Arab, makanya dimasukkan ke Nabi Arab dia, karena kelahirannya di Mekah tahun gajah, tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Wallahu a'lam. Ustaz, kemudian kan kalau kita berpikir ke awal yang jelas, ketika Nabi Adam dan Hawa itu kan semuanya hanya sejarah biasa. Terus pembagian ada kaum ini, kaum itu apakah terjadinya ketika Allah menciptakan manusia dari tangan yang berbeda-beda sehingga jadi pengelompokan beda kaum di situ? Adanya pengkelompokan itu setelah peristiwa banjir bandang di zaman Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh, kalau di masa Adam sampai Nabi Nuh itu masih satu wilayah, kan belum banyak orangnya. Dan itu antara jarak Nuh ke Adam itu kan 1000 tahun. Ya masih sekitar situ saja kan itu. Anak turunannya. Baru setelah Nuh alaihi salatu wasallam diutus, kemudian Allah hancurkan kaumnya yang kufur, dan yang diselamatkan sedikit dari perahunya Nuh, semua manusia dibinasa. Kemudian Nuh disandarkan di Bukit Judi Irak perahunya, disitulah turun, akhirnya anak 3-nya beranak pinak, Syam, Ham, dan Yafis. Lah Syam ini akhirnya safar ke negeri lain, Yafis safar ke negeri lain, kemudian Ham safar ke negeri lain. Dari 3 turunan Nuh inilah akhirnya terjadi bangsa-bangsa dan negara-negara. Seperti kaum Arab, itu turunannya Syam, kaum Arab, ya kan? Para nabi itu turunannya Syam. Kemudian orang-orang yang berkulit putih hitam dari kalangan orang-orang bangsa-bangsa Ethiopia, ataupun ya orang-orang yang kulit-kulit hitam di daerah barat sana kan, itu turunan Ham. Kalau kulit-kulit Asia atau bangsa-bangsa Asia, keturunan Yafis. Nah, di antara turunan Yafis ya orang-orang Asia, dan salah satunya adalah Ya'juj dan juga Ma'juj dari turunan Yafis. Makanya ketika Rasul memberikan ciri-ciri Ya'juj dan Ma'juj itu persis seperti ciri-ciri orang Asia, bulat-bulat, sipit-sipit gitu ya. Seperti tameng ya kan, bulat mukanya, pendek itu. Nah, itu terjadilah akhirnya menyebar manusia di mana-mana. Ya, ada yang jadi orang Arab ya turunan Syam, ada jadi orang Afrika turunan Ham, ada jadi orang Asia turunan Yafis. Nah, itu terjadi menyebarnya manusia ke dunia itu.
Wallahu. Bismillah, Ustaz. Kalau kita lagi sholat, itu masuk kalau yang jangan Ustaz. Sering ragu-ragu, sementara sudah sholat sujud tadi. Terus setelah sholat, muncul dari itu, maka kemampuan yang datang Ustaz. Gimana? Kalau yang jangan sering mengganggu sholat yang kalau kita itu sebenarnya sudah yakin, tapi ragu-ragu. Ada yang ragu-ragu. Dalam sholat apa itu? Dalam sholat. Oh, apakah orang sholat kemudian ragu-ragu? Itu kerjaan si korin gitu ya? Ya jelas, apalagi ya kita tidak mungkin mengambing hitamkan yang lain, ya si korin itulah yang kurang ajar. Jadi korin itulah, setan itu yang kemudian membisik-bisikan supaya kita tidak khusyuk. Atau ada juga hadis yang lain, setan yang lain yang namanya hinzib. Kata Rasulullah, ada jin itu atau setan namanya hinzib. Itu diutus untuk menggoda orang sholat. Apa godaannya? Maka dia masuk ke perut, kemudian membuat bunyi kerbak-kerbuk gitu ya. Nah, nanti kita ini buat was-was, kentut nggak gitu. Jadi akhirnya kemudian terjadi was-was. Maka kata Rasulullah, la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajidarihan. Jangan keluar dari sholatmu sampai engkau mendengar ledakannya atau baunya. Kalau belum ada ledakan apa? Nah, cuman masalahnya ada kentut itu juga tidak mesti meledak kan? Ya, keluarnya itu kembali ke keyakinan kita. Kalau kita sudah kentut kan yang merasakan kita. Orang sebelah nggak tahu, tapi kalau diledakkan artinya ada bukti. Ya. Kemudian kalau dia tidak berhasil menggoda dengan cara seperti itu, setan hinzib ini masuk ke kepalanya, kemudian akan menemukan benda yang ketika sebelum sholat dicari-cari tidak ketemu. Umpamanya sebelum sholat mau nyari dompet, lupa lah di mana dompet itu. Ketika sholat si hinzib ini ngasih tahu itu loh di meja. Nah, jadi kepikiran, nanti dibuat was-was. Alamak, dompet itu ada uangnya banyak itu. Baru ngambil dari dompet suami, kalau ketahuan gimana? Mulai stres dia kan. Nah, dibuat tidak was-was itu. Dia namanya setan hinzib. Ya, memang semua dari korin, karena memang korin itu yang memberikan was-was. Wallahu a'lam. Cara melawannya, ya kalau dalam sholat langsung tahu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meludah ke arah kiri 3 kali, lanjutkan sholat. Cuman begitu. Hah? Ragu-ragu rakaatnya maksudnya? Iya, rakaatnya kan. Tadi saya katakan rakaatnya, kalau saya dengar gitu tadi. Jadi masalah ragu-ragu dalam rakaat itu nanti kembali ke sujud sahwi. Cara ininya, kalau memang menambah atau mengurang atau ragu-ragu, maka itu nanti untuk kafarahnya adalah sujud sahwi. Ya kalau kurang ya nambah, habis itu sujud sahwi. Kalau nambah jangan ditambahi lagi. Pamannya nih sudah rakaat keempatnya, naik ke atas, baru ingat ini rakaat 5, langsung duduk lagi, jangan nambah lagi, karena udah nggak ada lagi rukunnya. Ya. Kecuali kalau di tengah, contoh nih, ibu lagi tasyahud awal, harusnya kan tasyahud awal, malah bangkit, berarti sudah masuk ke rukun ketiga. Kalau sudah bangkit ke rakaat ketiga, tidak boleh duduk ke tasyahud awal. Kenapa? Karena tasyahud awal itu hukumnya wajib.
Kalau berdiri itu hukumnya rukun. Tidak bisa merubah rukun ke wajib lagi. Tinggalkan saja tasawuf awalnya, tinggal diganti dengan sujud sahwi. Kecuali kalau belum berdiri tegak, masih doyong gini, oh ini kan tasawuf, balik lagi nggak apa-apa, karena belum sempurna rukunnya. Tapi kalau sudah tegak begini, Allahu Akbar, baru ingat ini kan tasyahud. Jangan tasyahud, karena kita sudah masuk di rukun. Tidak boleh membalikan rukun ke wajib. Ya, dan ini namanya pengurangan dalam sholat kan? Lah, karena kekurangannya pada hal yang wajib, dan cuma satu wajib dalam sholat itu ya tasyahud awal itu. Kan ada rukun, ada wajib sholat itu. Yang wajib itu cuma satu tuh. Tasyahud awal itu disebut wajib. Cuma satu itu saja. Kalau sampai ditinggalkan, tidak perlu menambah, cukup sujud sahwi. Ya nggak perlu nambah, kecuali kalau meninggalkan rukun. Sujud sekali, harusnya sujud 2 kali. Itu rukun namanya, harus mendatangkan rakaat. Ya, dianggap menghilangkan 1 rakaat. Berarti kalau walaupun sujudnya sekali, berarti 1 kali sujud itu sama dengan meninggalkan rukun. Kalau meninggalkan rukun harus mendatangkan rukun dan dihitung 1 rakaat. Itu maksudnya, baru lakukan sujud sahwi. Wallahu a'lam. Ini dua tema Nabi Isa itu kan membawa ajaran seluruh dunia. Terus yang ternyata ketika Nabi Isa itu masih di dunia, apakah sudah ada kaum yang menggunakan Nabi Isa? Terus setelah Nabi Isa itu diangkat ke langit, apakah Nabi Isa menjadi sahabat yang menunggu para kaum yang menggunakan Nabi Isa tersebut? Ya, alhamdulillah. Bicara Nabi Isa ini usianya pendek. Di usia 34 tahun dia diangkat ke langit. Tapi walaupun usianya pendek, maksudnya pendek tinggal di bumi, sebentar tinggal di bumi, bukan meninggal, tidak, dia tidak meninggal. Cuman dia tinggal di bumi itu pendek waktunya, hanya di usia 34 diangkat ke langit. Tapi sudah disempurnakan syariatnya. Artinya tidaklah Allah mengangkat seorang nabi kecuali dia sudah sempurna menyebarkan syariat. Nah, ketika Nabi Isa terancam nyawanya, karena ketika itu peristiwanya setelah terbunuhnya Nabi Yahya, dipenggal kepalanya, dijadikan mahar wanita pelacur. Kemudian disusul dengan Nabi Zakaria, dibunuh, digergaji di sebuah pohon. Dan di antara mujizat Nabi Zakaria itu ketika dicari ya oleh pasukan Romawi, dia masuk ke kebun. Supaya dalam kebun ada pohon besar, kata pohon besar, wahai Zakaria, sembunyilah di pohonku ini. Terbelahlah pohon jadi 2, kemudian Nabi Zakaria masuk, kemudian rapat pohon itu. Sayangnya ketika Nabi Zakaria bersembunyi dalam pohon itu, ada baju yang keluar sedikit. Iblis melihatnya. Ketika tentara Romawi masuk, Iblis memberitahu Zakaria di pohon itu, gergaji saja. Akhirnya meninggal. Yahya, Zakaria, Isa ini satu zaman. Mereka kerabat. Ya, mereka kekerabatan semuanya ini. Bahkan Zakaria yang mengasuh ibundanya Isa. Yahya anaknya Zakaria kan itu. Artinya berdekat-dekatan orang ini. Jadi tentara Romawi ini, Raja Romawi ini takut kalau seandainya Isa ini memprovokasi manusia gara-gara kematian Yahya dan Zakaria. Makanya mereka akhirnya ingin membunuh Isa juga. Dikirim pasukan. Dikumpulkanlah orang-orang Hawariyun ini, karena Isa diberitahu Jibril bahwa tentara Romawi sudah dekat. Akhirnya Isa memberikan wasiat kepada murid-muridnya untuk berpencar. Berpencarlah kalian, berdakwahlah, ajaranku sebar di semua negeri. Maka ketika betul-betul Isa sudah seperti itu, Isa kemudian ditidurkan, diangkat ke langit dan murid-muridnya melihat. Maka setelah itu murid-muridnya pun, kata Isa bin Maryam, ada satu di antara kalian yang kuusap wajahnya, kuserupakan wajah dia dengan wajahku, dan dia yang akan ditangkap, dibunuh dan disalib. Tapi aku jamin dia akan menjadi temanku di surga. Maka akhirnya satu orang dikorbankan, yang lain berpencar. Ketika datang pasukan, satu orang itu yang ditangkap, dibunuh dan disalib. Isa sudah diangkat ke langit, murid-muridnya sudah nyebar.
Lah di antara murid-muridnya inilah ada yang mengatakan Matius dan Yohanes itu memang murid langsungnya Isa, artinya Hawariyun. Akhirnya ngarang kitab, ya, ngarang kitab yang disebut dengan Injil Matta, karena dinisbatkan kepada penulisnya Matius, ya kan. Kemudian ngaranglah juga Injil Yohanna, karena penulisnya Yohanes, gitu ya. Yang dua ini dia murid-muridnya Isa. Yang kemudian muncul Lukas, ya kan. Kemudian satunya lagi Injil apa itu? Matta, Yohanna, Lukas, satunya atau 4 Injil yang disepakati. Jadi Injil itu di orang-orang Nasrani ya, itu ada 2 Injil. Ada Injil yang harus diimani, harus diimani. Kalau tidak bagi mereka kufur. Dan itu ada 4. Yang tadi saya katakan tadi, ada namanya Injil Matta, Injil Yohanna, Injil Matius, dan 4 kan. Ada Injil yang hanya untuk referensi saja. Itu ditulis oleh orang-orang setelahnya. Seperti Injil Maria, Injil Barnabas, Injil, banyaklah Injil Tuhan, 40 lebih. Cuman yang diimani 4. Tetapi semua Injil itu dinasbatkan ke penulisnya. Nggak ada satupun Injil Isa atau Injil Yesus itu nggak ada. Karena bagi mereka, bagi kita Injil itu adalah kitab yang turun kepada Isa, itu bagi kita orang Islam. Tapi orang Nasrani tidak begitu. Injil itu tulisan ahli sejarah. Nah, ahli sejarah yang memang tahu tentang kelahiran Isa, di antaranya 2 muridnya Isa dan 2 murid daripada muridnya Isa, lahirlah 4 Injil. Itu yang diimani. Lebihnya referensi saja. Dan ingat bahwa semua kitab-kitab selain Al-Quran itu mudah dimasukkan perkataan ucapan manusia. Makanya kemudian Taurat sudah tidak ada otentik lagi. Injil juga sama, antara satu Injil dengan Injil lain bermasalah, tidak otentik lagi. Kenapa Allah tidak buat mereka otentik? Seperti Al-Quran, Allah ingin menunjukkan bahwa Taurat hanya berlaku di zamannya, tidak bisa digunakan hari ini karena sudah dicampur. Injil hanya berlaku di zamannya, tapi Quran walaupun Rasul sudah meninggal tetap berlaku sampai ini, bahkan sampai kiamat. Kenapa? Karena dijaga keotentikannya, tidak ada satupun ucapan manusia masuk di situ. Kemudian kenapa kemudian muncul pemahaman-pemahaman Isa anak Tuhan, Isa satu di antara 3 Tuhan, bahkan yang ekstrim Isa adalah Tuhan itu sendiri? Itu setelah 200 sampai 300 tahun dari wafatnya dari diangkatnya Isa ke langit. Sekali lagi Isa belum wafat, ya. Dari diangkatnya Isa ke langit 200 sampai 300 tahun baru muncul penyimpangan. Ada yang mengatakan ada orang namanya Paulus atau siapa, dia berasal Yahudi, kemudian mengaku muridnya Isa, padahal hendak menghancurkan Nasrani. Dibuatlah satu pemahaman, muncullah pemahaman-pemahaman Trinitas dan begitu seterusnya. Itu setelah 300 tahun lewat. Sementara jarak Rasul ke Nabi Isa pun mau 600 atau 500 tahun baru muncul Nabi, ya kan? Tapi di pertengahan antara Rasul ke Isa, disitulah muncul penyimpangan. Yang sebelumnya akidahnya tauhid, setelah 300 tahun muncullah kemudian penyimpangan-penyimpangan sampai di era Nabi SAW. Tapi ada juga yang kemudian masih tetap di ajarannya yang lurus seperti Warokoh, itu masih lurus ajarannya, ya kan? Masih ditemuilah ajaran-ajaran yang lurus di zaman Nabi SAW. Tapi setelah Rasul lahir, maka tidak ada Yahudi atau Nasrani mendengar diutusnya Rasul kemudian tidak beriman, maka dia pasti akan menjadi penduduk neraka jahanam. Karena Rasul mengatakan, kalau seandainya Isa hidup di zamanku dia tidak mengikutiku, kalian pasti dia mengikutiku. Kalau seandainya Isa hidup pasti dia akan ikut aku, kata Rasul. Kalau Musa, bukan Isa ya, kalau Musa hidup pasti dia akan mengikutiku. Dan riwayat kalau seandainya Musa hidup kalian mengikuti kalian mengikuti Musa dan meninggalkan aku, sesat engkau. Ya, artinya kebenaran itu hanya ada pada Islam. Selesai. Wallahu a'lam. Ini sejarah panjang lah. Ya. Baik. Sekira ini saja. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.